Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restiana Widiasari dengan NRP 212116009 dari Program Studi Desain Komunikasi Visual kelas profesional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 8 hambatan yang terjadi ketika pada proses komunikasi berlangsung. Nah, hambatan yang pertama yaitu physiological barriers, di mana hambatan ini terjadi karena ada di dalam si komunikator atau komunikan tersebut. Misalkan pengirim atau penerima memiliki gangguan penglihatan, memiliki gangguan pendengaran, memiliki gangguan artikulasi yang kurang jelas, ataupun tingkatan retensi yang rendah karena lemahnya sistem memori, kemudian kurangnya perhatian, informasi berlebih, ataupun ketidaknyamanan karena sakit, lalu kemudian lemahnya juga indera mempersepsikan suatu rangsangan, perbedaan psikologis yang disebabkan oleh gender. Salah satu hambatan physiological barriers ini yang pernah saya alami itu adalah physiological barriers ini. Contohnya saja ketika saya berkomunikasi dengan nenek saya yang kebetulan memang sudah sepuh, memiliki usia yang sudah sepuh, yang memang memiliki tingkatan retensi yang rendah karena kelemahnya sistem memori atau pikun seperti itu. Kadang memang ketika melakukan komunikasi atau menyampaikan suatu informasi kepada beliau, saya sedikit membutuhkan effort yang lebih dan sedikit kesulitan. Lalu kemudian saya juga memiliki pengalaman terkait physiological barriers ini, di mana anak saya pernah memiliki delay speech, di mana pada usia 3 dan 4 tahun itu memang kemampuan berbicaranya itu sedikit terhambat. Lalu itu pun salah satu pemicu yang memang ketika saya melakukan komunikasi dengan dia itu sedikit agak kesulitan. Nah, memang untuk penanganan anak yang memiliki kondisi delay speech itu memang harus dengan tepat, harus distimulus dengan baik, dengan berkelanjutan agar stimulus yang kita berikan itu memang lebih bisa memicu agar memiliki kemampuan berinteraksi dengan baik, seperti itu. Lalu hambatan yang kedua yaitu environmental barriers, di mana ini merupakan hambatan yang terjadi di proses di lingkungan. Contohnya saja misalkan lingkungan yang kurang kondusif, misalkan noise lingkungan yang terlalu keras ataupun pencahayaan yang buruk, lalu setting ruangan yang tidak nyaman, lalu lingkungan yang tidak higienis atau terasa bau, lalu ruangan yang terlalu panas ataupun terlalu dingin. Saya juga pernah mengalami hal itu ketika saya berinteraksi dengan salah satu customer saya, salah satu klien saya. Ketika itu saya berada di sebuah cafe yang memang kondisinya sebetulnya tidak cukup kondusif karena live streaming musiknya itu sangat keras gitu. Cafe tersebut menyetel live musik itu sangat keras, jadi sehingga menghambat proses komunikasi yang berlangsung antara saya dengan orang tersebut, seperti itu. Lalu hambatan yang ketiga yaitu physiological barrier, di mana hambatan ini terjadi karena proses psikologis. Hambatan psikologis ini bisa muncul manakala proses komunikasi yang berlangsung dipengaruhi oleh ketidaksiapan psikologis. Nah, baik dari pihak pengirim ataupun juga pihak penerima pesan. Sehingga hambatan ini akan menyebabkan seseorang menjadi cenderung tidak fokus saat menerima suatu informasi. Contohnya aja, perbedaan persepsi dan salah pengertian. Lalu ketidakpercayaan dan perasaan tidak bahagia itu salah satu kondisi hambatan secara psikologis. Lalu gangguan emosional, lalu ketakutan, rasa khawatir ataupun kebingungan, perasaan cemas. Nah, gagasan yang sudah terbentuk itu menjadi bias
menjadi prasangka, jadi pikirannya pun menjadi tertutup, dan emosi yang ekstrim merupakan wujud dari gangguan psikologis. Saya juga pernah mengalami hal tersebut ketika saya berkomunikasi dengan seseorang yang memang memiliki emosional yang labil. Itu memang sedikit sulit ya untuk menyampaikan suatu informasi atau berkomunikasi dengan dia gitu. Seperti itu. Lalu yang keempat yaitu social barriers, di mana hambatan ini terjadi karena sosial, yaitu perbedaan sosial antara komunikator dengan komunikan yang dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing. Nah, contohnya aja, satu, kurangnya rasa percaya diri dalam lingkungan norma sosial ataupun value, lalu kebiasaan, kemudian hal-hal yang dianggap tabu oleh suatu masyarakat, lalu perbedaan sosial. Nah, ini salah satu hambatan yang memang sepertinya semua orang pernah mengalaminya ya. Apalagi kalau misalkan tentang kepercayaan diri gitu dalam lingkungan norma sosial, itu kadang kita sering mengalaminya gitu. Jadi itu merupakan salah satu hambatan yang relate banget di kehidupan sehari-hari gitu. Apalagi kita selalu bersinggungan dengan masyarakat sosial, pasti ada saja yang latar belakang dari kita itu berbeda-beda pastinya. Seperti itu. Nah, lalu hambatan yang kelima yaitu cultural barriers, di mana latar belakang ini karena latar belakang budaya individu masing-masing. Nah, memiliki keyakinan kuat karena pengaruh budayanya. Terus lalu terpapar informasi yang bertentangan dengan kepercayaan sebelumnya, misalkan saja perbedaan etnik, kultur budaya dan religius, lalu tradisi ataupun nilai ataupun value ataupun kebiasaan kultural. Pokoknya hal ini tuh dilatar belakangi oleh suatu budaya. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu hambatan semantic barriers, di mana ini adalah hambatan memiliki sistem makna yang berbeda antara pengirim ataupun penerima pesan. Nah, memiliki perbedaan bahasa, contohnya ini termasuk ke dalam semantic barriers. Lalu memiliki perbedaan bahasa dan dialektis, lalu penggunaan jargon, istilah yang ambigu, kemudian terjemahan yang salah, makna yang dapat disalahartikan. Nah, ini juga pernah saya alami, relate yang pernah saya alami, contohnya itu semantic barriers ini ketika kebetulan saya adalah seorang rantau dari tanah Sunda. Sekitar 8 tahun yang lalu saya pindah ke Jawa Timur. Pada saat itu saya memang memiliki sedikit kesulitan dalam berkomunikasi karena perbedaan bahasa yang saya gunakan pada saat itu, sehingga ada beberapa kejadian yang miss gitu dalam proses itu. Pernah juga saya pernah di suatu tempat gitu bersama keluarga besar yang ada di Jawa Timur, dan saya baru pertama kali bergabung dengan mereka. Lalu ketika itu ada suasana makan gitu, lalu ada salah satu anggota yang memang mengatakan ini jangan bayam, ini jangan asem, ini jangan sok. Saya pikir ini tuh jangan tuh dalam makna yang saya artikan itu jangan berarti nggak boleh dimakan nih. Ternyata artinya itu kan jangan dalam bahasa Jawa itu adalah sayur ya. Jadi itu salah satu hal bentuk kecil yang hambatan komunikasi yang pernah saya alami. Seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya itu organizational barriers, di mana salah satu celah atau gap klasifikasi pekerjaan yang ada dalam sebuah organisasi. Contohnya aja pengelompokan jabatan menyebabkan perbedaan persepsi. Lalu kebijakan, peraturan, regulasi sebuah organisasi, kegagalan teknis, lalu kemudian tekanan waktu, kemudian kompleksnya struktur organisasi yang diakibatkan sistem hierarki, lalu ukuran organisasi,
ini pun pernah saya alami ketika saya bergabung dalam suatu organisasi atau suatu komunitas itu. Di situ jelas sekali kadangkala ada hierarki struktur organisasi yang diakibatkan sistem hierarki ini, jadi seperti ada perbedaan persepsi antara dari pengelompokan jabatan ini menyebabkan perbedaan persepsi antara anggota yang ini yang atas, anggota yang bawah, dan anggota yang lainnya seperti itu, sehingga sangat sulit ketika mensinkronkan suatu informasi, suatu hal gitu, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu hambatan communication process related barriers, di mana hambatan ini terkait proses komunikasi itu sendiri. Contohnya aja, pengirim pesan tidak mampu menyampaikan apa yang akan menjadi inti pesannya. Penerima pesan tidak mampu dalam menerjemahkan isi pesan. Lalu pesan yang tidak jelas dan bertolak belakang, pendekatan stereotip, pemilihan channel yang kurang tepat, kurangnya feedback, seperti itu. Sepertinya saya salah satu orang yang memiliki hambatan communication process related barriers ini, karena saya sendiri sedikit kesulitan untuk melakukan komunikasi jika ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, menyampaikan suatu hal itu kadang saya kesulitan dalam pemilihan diksi yang tepat ketika menyampaikan sesuatu, karena saya tipe orang yang memang lebih lugas jika menyampaikan sesuatu atau berkomunikasi itu lewat dengan teks. Dengan tulisan itu saya 100% bisa lebih lugas seperti itu. Tapi kalau misalkan secara langsung gitu seperti ini, kadang saya memiliki sedikit kesulitan untuk pemilihan diksi yang tepat. Ini apa nih? Saya harus ngomong apa nih biar orang ini ngerti apa yang saya sampaikan, seperti itu. Kadang karena penyampaian saya yang memang terlalu berbelit-belit, atau mungkin karena pemilihan diksi yang kurang tepat itu, sehingga feedback yang saya dapatkan dari si penerima pesan itu pun agak miss atau kurang dimengerti, dan juga feedbacknya juga mungkin kurang baik gitu, sehingga saya perlu membutuhkan effort yang lebih agar bisa berkomunikasi dengan baik, seperti itu. Itu saja 8 hambatan proses komunikasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.